wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 2 Cilacap. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita pada pagi hari ini bisa bermuajizat di wujud, bisa saling pertemukan. Oleh karena itu, mari kita lantunkan min qaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan begitu banyak perubahan dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang ini. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat yang mulia. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu sangatlah banyak, amatlah banyak. Manusia tidak akan mungkin menghitung secara kuantitatif maupun kualitatif. Nikmat yang Allah berikan begitu banyak, dengan kita bersyukur kepada Allah, belum tentu menandingi atau menyamai nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika kita bersyukur, sebanyak apapun melibatkan seluruh anggota tubuh kita, belum bisa menandingi atau menyamai apa yang telah diberikan oleh Allah. Seperti misalnya kita, alhamdulillah, di hari ini, di pagi ini, kita diberikan nikmat, tentunya nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Dengan nikmat iman dan Islam, pada hari ini kita bisa menjalankan perintah, menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ketahui bahwa nikmat yang tidak ada tandingannya selain nikmat yang sudah saya sebutkan, yaitu nikmat iman Islam. Yang berikutnya adalah nikmat sehat. Bapak Ibu rahimahumullah, ketika ada anggota tubuh kita yang merasa sakit satu titik saja, ini nyuwun sewu biasanya khususnya di bagian persendian, samuran atau terluka atau kulitnya tergores, ya. Ketika diberi rasa satu titik di bagian organ tubuh kita,
nikmatnya luar biasa. Pemberian rasa sakit yang Allah berikan itu juga dalam kategori nikmat. Karena apa? Bisa jadi dengan rasa sakit yang diberikan oleh Allah, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Apakah selama ini anggota tubuh yang terkena sakit atau mengalami sakit, apakah kira-kiranya sudah lebih bermanfaat atau anggota yang kena sakit kurang dalam penghambaan terhadap Allah SWT atau dalam digunakan untuk kemaslahatan kebaikan. Bisa jadi Allah memberikan suatu sakit kepada hambanya sebagai suatu nikmat yang mana dengan sakit itu seorang hamba akan menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya nikmat, saya ulangi lagi, nikmat yang Allah berikan sungguh banyak sekali. Manusia tidak akan mungkin untuk menghitung. Maka dari itu, sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, kita sudah sepatutnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal sudah kita bersama-sama bersyukur melalui lisan kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak hal yang kita bisa lakukan berkaitan dengan lisan kita digunakan dalam untuk bersyukur. Apakah hanya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin? Masih banyak lagi yang bisa kita lantunkan. Misal dalam sebuah hadis yang berbunyi, apabila barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa yang dikatakan? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah fa'ul, katakanlah sesuatu yang baik. Katakanlah sesuatu yang baik. Atau kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka apa yang dilanjutkan dari hadis ini? Auliyas mut. Maka diam. Nyun sewu, Bapak Ibu, saya juga terkadang dalam bertutur kata masih banyak kekurangan, masih banyak kekeliruan. Tentunya yang namanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya juga mengajak pada diri saya sendiri dan pada khususnya pada Bapak Ibu guru semuanya, apabila kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Karena dengan seseorang diam, bisa jadi yang tadinya akan mengucapkan sesuatu yang buruk jadi tidak jadi. Yang namanya lidah, nyuwun sewu Bapak Ibu, itu landep, bahasanya tajam sekali. Yang namanya lidah itu tajam. Ketika lidah kita memuji seseorang, bisa menjadi senang atau bangga. Tetapi terkadang lidah juga bisa
menyakiti hati seseorang. Tanpa kita sadari, hirauan, candaan, atau gelewean bisa jadi candaan yang kita lakukan kepada teman kita atau orang yang lebih tua dari kita itu terkadang terselip apa? Terselip atau kita bisa menyakiti hati seseorang. Jadi tidak itu bisa membuat seseorang bahagia, bisa membuat seseorang menjadi benci atau menjadi yang namanya tercipta adu domba. Nah, gitu. Berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kenikmatan sungguh sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf kalau saya menyinggung. Kesendirian yang seseorang lakukan atau dengan kaitannya adalah apabila seseorang sedang sendiri, itu adalah nikmat. Seseorang akan menjemput jodohnya, itu juga nikmat. Iya, nikmat. Kemudian kenapa nikmat? Rasa cinta dan kasih sayang itu adalah nikmat. Jadi yang namanya nikmat itu amat banyak. Maka dari itu saya katakan manusia tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, sudah sepatutnya kita untuk bersyukur. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni udzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, aku pun ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengkufuri nikmatku. Janganlah kalian mengkufuriku. Di sini Allah memerintahkan fadhkuruni, untuk mengingat Allah. Banyak sekali kita dalam mengingat Allah. Dalam Quran surat yang lain disebutkan kita mengingat Allah itu dalam keadaan apapun. Mengingat Allah dalam keadaan berdiri, mengingat Allah dalam keadaan duduk, mengingat Allah dalam keadaan apapun. Jadi mengingat Allah itu juga salah satu nikmat. Mengingat Allah itu juga salah satu nikmat. Karenanya kita mengenal Allah, kita mengenal Sang Khalik, kita beriman kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, itu adalah nikmat. Ya. Seperti itu. Dalam asmanya, dalam Asmaul Husna, Allah itu memiliki asma yang disebut Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Yang maha mensyukuri. Jadi apakah kalau kita artikan syukurnya Allah itu berbeda terhadap manusia? Syukurnya Allah itu bisa diaplikasikan atau dimaknai sebagai apresiasi. Kenapa dikatakan apresiasi? Kenapa dikatakan apresiasi? Karena setiap hamba yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan beri
balasan. Nah, balasan yang Allah berikan itu menunjukkan asyakurnya Allah. Allah mengapresiasi terhadap hambanya yang mau beribadah, yang mau taat, yang mau bertakwa. Seperti itu. Kalau syukur yang dilakukan oleh seorang hamba, berarti syukur yang disebabkan atau yang diakibatkan sebagai bentuk tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan makhluk, bagaimana seorang makhluk bersyukur kepada Sang Khalik. Kalau tadi Khalik, asyakurnya Al-Khalik kepada hamba adalah dengan memberi balasan terhadap amal yang dilakukan oleh makhluk. Ya, sedangkan kita sebagai makhluk, cara syukurnya kita terhadap Sang Khalik ada 3 jalan. Yang pertama adalah melalui hati. Syukur yang kita lakukan, syukur yang kita akan lakukan kepada Allah, syukur yang kita akan mantapkan dalam hati, syukur yang seperti apa? Kita bersyukur kepada Allah dengan cara dzon, tapi bukan suudzon, tapi husnudzon. Mantapkan dari dalam hati kita bahwasanya prasangka, ya. Kalau prasangka yang buruk, indah ba'dodoni ifun. Jadi prasangka yang buruk itu dosa. Jadi maka dari itu, ya, semakin banyak kita berprasangka yang buruk, semakin banyak kita mendapatkan dosa. Semakin banyak dalam hati kita berprasangka yang baik, husnudzon, maka semakin banyak pula ketenangan pahala yang kita akan dapatkan. Namun yang namanya hati susah. Yang namanya hati itu terkadang sukar untuk dikontrol, untuk dikendalikan. Jelas Allah menyebutkan, ya muqallibal qulub tsabbit ala dinik. Jadi Allah itu Maha membolak-balikkan hati manusia. Terkadang seorang manusia selama hidupnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ketika di akhir hayatnya naudzubillah malah tidak iman. Terkadang dalam perjalanan hidup manusia mungkin semasa mudanya banyak melakukan kesalahan, tetapi ketika di akhir hidupnya husnul khotimah. Seperti itu. Jadi hati, qalbi, ya, itu ketika kita bisa bersyukur dengan menggunakan hati, ada cara agar hati kita bisa dikendalikan. Ketika kita bersyukur melalui hati kita, cobalah kita untuk bertafakur, untuk memfikirkan apa-apa yang ada, yang apa-apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Seperti Allah menciptakan siang dan malam. Ya. Kita berpikir Allah menciptakan siang dan malam, tentunya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, ya. Berkaitan dengan siang dan malam, saya ingat masalah buka puasa. Di luar sana, di negara sana, ada nih Bapak Ibu, ya, yang puasanya lebih dari 15 jam. Ada nih? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah lagi, ya, nikmat lagi kita berada di Indonesia yang menurut saya ideal dalam untuk melaksanakan kita berpuasa.
Lanjut. Untuk kategori syukur menggunakan lisan ya. Tadi sudah disebutkan kita di awal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bisa juga kita dengan berzikir, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil dan sebagainya. Atau di qiraatil Quran atau dengan membaca Al-Quran. Kita tahu ya, dengan Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sudah selayaknya kita untuk bersyukur kepada Allah semampunya kita. Kalau kita mampu, ya kita bersyukur kepada Allah dengan maksimal, semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan lillahi ta'ala. Kemudian syukur yang berikutnya yang melibatkan anggota tubuh kita dengan perbuatan banyak sekali yang kita bisa lakukan. Jadi ada yang pepatah yang mengatakan irfanul ihsan wa najruhu. Jadi syukur itu mengetahui kebaikan dan menyebarkan kebaikan dengan perbuatan atau dengan cara uswah. Dengan cara kita menjadi suri tauladan yang baik, minimal untuk keluarga kita ataupun kepada anak didik kita. Seperti itu. Kemudian ada yang lain dalam sebuah riwayat mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Tentu Bapak Ibu tahu semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Apalagi kita ini ya di bulan suci Ramadan banyak momentum untuk kita mengarahkan untuk menuju ke perbuatan khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bisa bermanfaat. Apakah bisa diukur dengan materi? Bukan. Apakah bisa diukur dengan jumlahnya materi? Bukan. Apakah bisa dengan yang lain? Lainnya bisa kok. Bisa juga. Dengan akal, pikiran, tenaga dan sebagainya. Gitu nggih. Kita membantu dengan tenaga kita, nggih. Jadi bisa dengan tenaga kita. Ada tenaga kita yang misal kalau di kota ada yang namanya sambatan, udah nih Pak? Sambat kali. Oh sambat. Bisa kita membantu seseorang dengan cara gotong royong. Oke, untuk mengakhiri kultum pada pagi hari ini, kultumnya lebih dari 7 menit. Nyuwun sewu. Ada doa dari Nabi Musa yang diriwayatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la'in qalbi bitaubati wa la taj'al qalbi qasiyan kal hajar. Ya Allah, lunakkan hatiku dengan taubat dan jangan jadikan hatiku mengeras seperti batu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.